Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di video keempat. Kita akan membahas mengenai screenshot to code menggunakan AI. Jadi pada video keempat ini kita akan membahas bagaimana menggunakan tool AI ini untuk menghasilkan kode HTML dan CSS, di mana desainnya itu kita ambil dari screenshot tangkapan layar ya. Kita akan membahas bab 7 di sini, yaitu di mana kita akan, kalau yang sebelumnya itu kita menggunakan framework CSS, framework Bootstrap, framework CSS Bootstrap. Yang selanjutnya ini yang bab ke-7 ini kita akan menggunakan framework CSS Tailwind ya. Oke, jadi pada dasarnya sama, kita juga tetap akan menggunakan Gemini AI dan ChatGPT. Oke, kita akan refresh atau membuat percakapan baru lagi biar fresh lagi. Yang ChatGPT juga sama, kita akan membuat percakapan baru lagi. Oke, kita pertama menggunakan Gemini dulu ya. Kita akan menggunakan Gemini dulu. Kita masih menggunakan model yang sama ini. Menggunakan model yang sama. Oke. Kita upload lagi filenya, gambarnya. Ini sudah selesai ya. Nah, yang selanjutnya yang paling penting, seperti saya bilang di video-video sebelumnya, ya kita tetap harus menggunakan prompt yang tepat supaya hasilnya juga sesuai dengan harapan. Oke, saya akan mengcopy promptnya yang sudah saya buat, yang teman-teman bisa melihatnya di e-booknya. Kita akan melihatnya, kita akan copy di sini ya. Kita akan rapihkan dulu ini supaya menjadi satu kalimat utuh, tidak terpenggal-penggal. Oke. Ini ya. Oke. Untuk promptnya teman-teman bisa berkreasi yang mungkin yang lebih canggih lagi kreasi promptnya. Jadi mungkin bisa menghasilkan kode yang lebih keren lagi atau mendekati kesamaan dengan desain. Oke, setelah itu kita akan kirim ini. Analisis gambar ini tolong buatkan kode HTML yang menggunakan kelas-kelas utilitas Tailwind CSS untuk meniru tampilan sedekat mungkin. Gunakan kelas-kelas Tailwind untuk mengatur layout, misal pada pakai flex atau grid, warna, BG, teks, jarak, PM, font, dan properti lainnya. Oke, kita langsung kirim. Kita nantikan hasilnya seperti ini. Oke. Kalau di sini lebih di ini lagi ya. Kalau suruh minta dianalisa, jadi ada kata-kata analisanya nih di sini dari hasil AI dari Gemini ini. Sebenarnya kita tidak terlalu membutuhkan ini ya. Yang penting yang tetap kita butuhkan adalah hasil ininya, hasil dari AI kode HTML. Oke. Sepertinya di sini sudah selesai ya. Juga kita tidak akan membahas bagaimana penjelasan dari penggunaan CSS-nya dari Tailwind ini. Kita hanya akan membutuhkan hasil kode generate HTML ini. Kita copy. Kita masuk lagi ke Visual Studio Code dan kita buat satu file baru. Login. Ini di sini convert. Teman-teman bisa mengkreasikan dengan nama file yang lain ya. Saya biar tersusun rapi aja, jadi tidak tercampur-campur. Di sini pakai Gemini. Kemudian di sininya tailwind.html. Kemudian kita simpan. Kita lihat di sini ya, dia sudah menggunakan framework Tailwind CSS. Jadi kita memanggilnya dari CDN, jadi tidak dari lokal komputer atau laptop kita. Ya, pastikan internet teman-teman berjalan. Jadi karena setiap ini dibuka atau setiap ini di load ke browser, ini akan membutuhkan internetnya. Tapi kalau misalnya tidak ingin membutuhkan internet setiap ini dibuka, ya teman-teman harus mengcopy atau menyimpan Tailwind min.css ini ke komputer teman-teman. Oke. Kita akan coba membukanya. Ini sudah convert ke Tailwind. Oke. Kita akan coba membukanya di browser, melihat hasilnya. Oke, ini Gemini.
Oke, ini saya copy aja ya, karena masih jalan live servernya. Kita paste di sini, kita ganti yang ini Tailwind. Semoga saya tidak salah ketik tadi. Tailwind. Oke, kita enter. Nah, ini teman-teman. Kalau dari segi warna mungkin sudah jelas nampak agar ada perbedaannya ya, di sini. Nah, ada perbedaannya. Di sini bisa kita lihat ya. Jadi ini, tapi ini sudah di tengah-tengah, jadi tidak terlalu banyak apanya. Ini juga sudah menggunakan placeholder aja, tidak menggunakan label ya teman-teman. Nah, ini paling yang harusnya ini di tengah-tengah, tapi ini masih di lebih ke otak kiri. Ini juga sign up-nya sudah, border radiusnya sudah ini, tapi yang sign in di sini yang masih kotak. Mungkin saya nggak tahu apakah AI-nya juga membaca atau memperhitungkan desainnya sehingga ini memberikan bordernya seperti ini. Tapi teman-teman juga bisa nanti menyesuaikan untuk bisa merubah border radiusnya, gitu ya. Misalnya seperti yang di sini. Oke. Ini roundednya full, ya kan? Kalau di sini roundednya full. Kalau yang sign in, ini medium roundednya. Kalau misalnya kita fullkan, ini. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman. Nah, begitu caranya. Jadi kita tinggal teman-teman nanti berkreasi, karena saya tidak akan membahas secara detail atau membahas bagaimana melakukan perubahannya. Yang penting kita sudah bisa dengan AI ini menghasilkan kode HTML dan CSS-nya menggunakan Tailwind ini. Oke, kita sudah ini ya, sudah berhasil mengkonversi hasil screenshot-nya ke kode HTML menggunakan Gemini AI. Nah, teman-teman kalau misalnya tidak sesuai dengan itu, masih kurang ini dengan ini, silakan diubah atau diedit kode HTML-nya. Tapi kalau menurut saya ini sudah lumayan bagus ya hasilnya. Kalaupun ada perbedaan nanti seperti tadi misalnya ini roundednya masih medium, nah, teman-teman bisa rubah aja nanti di HTML-nya. Oke, selanjutnya kita coba akan menggunakan ChatGPT ya teman-teman. Menggunakan ChatGPT untuk menghasilkan kode HTML, CSS dengan tambahan framework Tailwind. Oke, kita tetap menggunakan desain yang sama. Kita copy ini dan kita upload. Kemudian kita akan menggunakan prompt yang sama. Prompt yang sama yang digunakan di Gemini tadi supaya tidak jauh. Kalaupun misalnya ada perbedaan dengan masing-masing AI-nya, kita akan coba menggunakan prompt yang sama. Apakah akan bisa dipahami secara sama juga? Oke, kalau sudah kita akan kirimkan prompt-nya ini dan gambarnya biar dianalisa oleh ChatGPT. Kita tunggu hasilnya ChatGPT. Oke. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Oke, seperti ini sudah selesai. Sudah selesai. Apakah ada informasi? Kode HTML ini menjadi desain saya dapat seperti pergapat yang sudah saya siapkan. Jika ada detail perbaiki ditambahkan, beritahu aja. Nah, ini dia poin pentingnya. Kalau ada yang perlu ditambahkan atau diupdate, beritahu aja. Jadi si ChatGPT ini juga siap untuk memperbaiki lagi kalau misalnya tidak belum sesuai ya. Kalau misalnya terlalu jauh lah seperti tadi, yang harusnya di tengah layar tapi dia disediakan atau dia berikan malah di atas gitu ya. Oke, kita copy, kemudian kita buka ChatGPT.
Kita bikin login, convert, ChatGPT tailwind.html. Oke, kita paste di sini. Oke, kita lihat di sini juga memanggil CDN Tailwind ini ya, sama menggunakan framework Tailwind. Oke, kita akan coba simpan ini, lalu kita akan buka menggunakan browser. Oke, ini yang ChatGPT, ini coba saya copy ini, buka di tab baru, kemudian saya ganti ini menjadi Tailwind. Oke, kita enter. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Tadi kalau kita bandingkan dengan ini yang kita gunakan Gemini AI, ini yang kita gunakan menggunakan ChatGPT. Jadi secara desain juga sudah oke ya, tidak, ini sudah di tengah-tengah layar, kemudian ya paling ada beberapa bagian yang seperti ini masih di rata kiri ya, kita bisa gunakan. Yang ini juga sudah roundednya sudah full, yang ini kayaknya roundednya masih medium. Jadi ya seperti biasa, seperti yang tadi kita coba, kita teman-teman nanti bisa ngerubahnya di sini di HTML yang ini kan roundednya ini masih large, ini belum full. Kalau ini kan sudah full, makanya dia radius bordernya sudah hampir seperti lingkaran. Oke teman-teman, dari keempat video yang termasuk yang ini, jadi saya sudah bisa menyimpulkan bahwa pada dasarnya AI bisa membantu kita ya untuk mengkonversi hasil dari tangkapan layar, desain web utamanya menjadi kode HTML dan CSS. Detail-detail lainnya teman-teman bisa pelajari di e-booknya ya teman-teman, bagaimana detail-detail selanjutnya, bahwa di bab 8 juga di sana saya ada bahas mengenai apa tips gitu batasan AI. Jadi AI juga tidak segala-galanya, tetap ada batasan-batasan. Jadi teman-teman bisa membaca dengan lebih seksama di sana bagaimana tips-tipsnya. Tapi sesuai janji saya akan memberikan video bagaimana mempraktekkan bagaimana mempraktekkan screenshot atau code menggunakan AI. Jadi videonya sudah sampai di yang keempat, ini adalah video terakhir dari ebook Screenshot to Code menggunakan AI. Terima kasih teman-teman sudah membaca ebook dari saya. Semoga menjadi ilmu yang berguna, menambahkan wawasan yang berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.